Selamat malam. Eh, Perkenalkan ya, nama aku Mutia sebagai mentor dan moderator untuk malam hari ini. Aku harap kalian semua dalam kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Oke, sebelum masuk ke materinya, aku mau bacain SOP-nya dulu nih agar acara kita pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama, room sudah dibuka 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dengarkan tutor ketika menerangkan dan ikuti petunjuk. Sebelum dan sesudah pembelajaran dimulai akan mengadakan kuisis seputar materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ketika tutor sedang menjelaskan materi di Zoom, diharapkan masing-masing member unmute mikrofonnya. Gunakan fitur raise hand ketika ingin bertanya. Jika sudah dipersilahkan, baru boleh bertanya. Para member diwajibkan on-cam saat pembelajaran berlangsung, diperbolehkan off-cam jika terjadi gangguan jaringan. Di akhir pembelajaran live class, semua diharapkan wajib membuka kamera untuk sebagai dokumentasi bahwa pembelajaran sudah dilaksanakan dan ditutup dengan berdoa. Nah, kita mulai aja caranya yang akan dilanjutkan dengan tutor sosiologi kita, Kak Aditya. Mungkin Kak Aditya bisa perkenalan dan share screen dulu. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Sebentar ya, saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan ya, Kak Mutia? Sudah, sudah. Oke, thank you. Sebentar. Oke, selamat malam adik-adik semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama Kak Aditya, Kak Adit ya. Bisa dipanggil Kak Adit ya. Sorry sih, bentar, ada gangguan. Wait. Oke, Kakak lanjutkan ya. Maaf tadi ada kendala sedikit. Oke, sebelumnya adik-adik, Kakak terima kasih atas waktunya ya. Dan adik-adik sudah bersedia di sini melanjutkan tentang materi sosiologi. Kali ini adalah kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Jadi sebelumnya Kakak ingatkan adik-adik jangan mencoret-coret slide ya. Nanti kalau ada waktunya Kakak suruh mencoret slide, ya persilahkan. Ini agar kondusif, jangan mencoret-coret slide ya. Oke, thank you. Sebelumnya Kakak ingin tekankan bahwa dalam sosiologi ini adik-adik bakal banyak hafalan dan contoh ya. Jadi saran Kakak adik-adik harus banyak latihan soal nanti. Dan lebih sering adik-adik itu dalam setiap materi apapun itu harus kaitkan dengan contoh realita kasusnya ya. Apalagi mengenai kelompok sosial masyarakat. Misalkan kelompok primer apa sih contohnya gitu ya. Biar gampang adik-adik mengingatnya. Oke, kita langsung aja karena materinya padat ya. Kakak bakalan nyampein 2 hal di sini. Oke, kita lanjut. Sebentar ya. Oke. Jadi pengantar dulu. Kita ketahui bersama adik bahwa pikiran manusia itu tidak samalah dengan hewan ataupun tidak sama dengan makhluk hidup lainnya. Manusia itu dikatakan makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Kenapa begitu? Karena manusia memiliki akal budi dibandingkan makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Karena punya akal budi atau pikiran ini, manusia nantinya bisa namanya itu mengetahui apa sih potensi dirinya. Dan sehingga dia cenderung mencari seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Makanya dinamakan makhluk sosial gitu kan. Tapi dalam mencari suatu ruang lingkup pertemanan ataupun kelompok, pasti ada namanya itu bantuan. Nah, bantuan itu diperlukan. Pasti setiap orang perlu bantuan ketika mengalami kesusahan. Tapi masalahnya di sini, apakah seseorang itu mampu diterima atau tidak dalam kelompok itu. Makanya nanti ada namanya pengklasifikasian kelompok mungkin berdasarkan profesi, berdasarkan latar belakang yang sama, dan lain sebagainya. Jadi kenapa seseorang bisa cenderung
ingin berperilaku ataupun ingin melakukan upaya berkelompok. Itu terjadi karena adanya naluri ya. Naluri atau insting. Itu namanya gregariousness atau kita sebutkan dalam artian bahwa gregariousness ini adalah bagaimana upaya manusia yang mencari suatu sifat atau sikap untuk ingin berbaur dalam masyarakat. Itu namanya gregariousness. Jadi manusia itu bakalan cenderung dia berbaur dengan tujuan apa? Menjalin suatu komunikasi. Atau kita bisa lihat secara gamblangnya itu dalam social animal. Nah, social animal seperti kelompok perkumpulan hewan-hewan itu. Misalkan gajah dengan gajah perkumpulannya, harimau dengan harimau. Mereka akan berbaur satu sama lain. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan saling memerlukan bantuan. Nanti ada hubungan simbiosis mutualisme di sana. Nah, jadi ada reaksi yang timbul ya. Lalu apa yang dipelajari? Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti kakak katakan tadi, sejak dilahirkan manusia memiliki dua hasrat. Jadi yang pertama itu adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain atau di sekelilingnya. Ya, artinya seseorang itu ingin dia berinteraksi dan dapat diterima di masyarakat. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Jadi dua hal ini adalah hasrat yang timbul bagaimana seorang itu ingin namanya melakukan hubungan interaksi sosial dan ingin bergabung dalam suatu kelompok. Sehingga dalam prosesnya manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, jadi ketiga hal ini, pikiran antara perasaan dan kehendak ini akan menyatu. Apakah saya mampu diterima di kelompok itu? Apakah saya merasa nyaman di kelompok itu? Dan apakah ini berdasarkan kehendak pribadi? Oke, kita lanjutkan. Kelompok sosial. Apa sih pengertian dari kelompok sosial? Jadi secara singkat, kita ketahui bahwa kelompok sosial itulah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Jadi hubungan yang dimaksud itu apa? Jadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi kesadaran untuk saling tolong menolong. Nah ini penting karena tujuan dari kelompok sosial itu pasti kita saling memerlukan dan diperlukan. Jadi ada hubungan timbal baliknya atau seperti kakak katakan tadi ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Gitu ya. Kemudian ada juga persyaratan kelompok sosial. Ada 5 hal di sini ya yang perlu adik-adik garis bawahi. Yang pertama adalah syarat dari kelompok sosial adanya kesadaran. Nah, ini paling penting nih. Adanya kesadaran untuk setiap anggota kelompok bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Artinya dia sadar bahwa diri dia itu bergabung dalam kelompok itu. Tanpa adanya kesadaran, tidak mungkin dia akan bergabung dalam satu kelompok sosial. Jadi ingat ya, pertama itu adalah adanya kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Itu gampangnya. Yang kedua, pasti ada hubungan timbal balik ya, antara satu anggota dengan anggota lainnya. Tidak mungkin dalam satu kelompok sosial itu adanya anggota ataupun hubungan yang pasif gitu ya. Satu saja yang menguntungkan, yang satu merugikan, itu tidak mungkin. Yang pasti kelompok sosial itu sesama anggotanya pasti mencari keuntungan ya, hubungan timbal balik. Kemudian lanjut ya. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan mereka bertambah erat. Nah, ini biasanya rasa senasib seperjuangan ya. Ada yang kita miliki bersama. Mungkin karena kita itu sama-sama dari latar belakang yang sama. Misalkan perkumpulan para pedagang gitu ya. Kita memiliki nasib yang sama, ingin sukses dalam berekonomi, ingin merasakan kesayang yang sama. Jadi hal ini mendapatkan hubungan kita menjadi kian erat. Nah, itu ya, ada faktor yang dimiliki bersama. Kemudian yang keempat, itu tentunya berstruktur, berkaidah dan punya pola perilaku. Ya, pasti satu kelompok itu ada strukturnya, ketua siapa, wakil ketua siapa, anggota siapa, ada kaidah-kaidahnya, ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati, ada rule-nya gitu ya. Dan pola perilaku, bagaimana perilakunya? Apakah perilakunya nanti itu diatur oleh suatu aturan atau nanti setiap individu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah, yang kelima, bersistem dan berproses. Nah, tentunya dalam kelompok ada sistem pembagian pekerjaan ataupun lain sebagainya, ataupun sistem keorganisasian dan juga proses. Dia berproses dia.
Karena kelompok itu kian lama seiring berjalannya waktu bakalan berkembang ya. Berkembang ataupun nanti dalam kelompok itu bisa mengalami namanya perselisihan. Ketika terjadi suatu perselisihan dalam kelompok, maka kelompok itu bakalan ada pertikaian dan kemungkinan besar kelompok itu bakalan pisah ataupun dalam artian ditinggalkan gitu. Jadi penting sekali berproses itu kita harus namanya dalam kelompok itu harus saling namanya memahami satu sama lain agar kelompok itu langgeng ya, agar dapat mencapai tujuan yang bersama. Nah, itu ya. Jadi ingat ya, 5 syarat kelompok sosial. Ini poin-poinnya ada kesadaran, ada juga hubungan timbal balik, ada faktor yang memiliki bersama, berstruktur, berkaidah, dan juga bersistem dan berproses. Ya. Oke, kita lanjutkan. Karena materinya cukup ringan ya. Ini pasti adik-adik juga sudah mendapatkan di kurikulum K13 pada kelas 11 ya mungkin ya. Tinggal kita mengingatkan kembali saja. Jadi ya, kemudian kita lanjutkan. Pendekatan kelompok sosial ya. Kelompok sosial pertama yang dikenal manusia itu adalah berkumpul dan berbagi pengalaman, sharing experience. Ini adalah kelompok sosial yang pertama kali dikenal. Berkumpul dengan siapa? Berkumpul dengan keluarga. Nah, ini kita akan merasakan 5 syarat hal itu. Menjalin interaksi, adanya kesadaran yang pertama. Kita sadar bahwa kita merupakan bagian dari anggota keluarga. Misalkan kamu menjadi anaknya yang merasa jadi bahwa Anda itulah anak dari orang tua Anda. Jadi ada kesadaran. Kemudian juga adik-adik merasakan juga ada hubungan timbal balik. Nah, jadi kelima syarat itu akan adik-adik rasakan. Yang dimana kelompok sosial yang kecil ya itulah dari keluarga. Ya. Kemudian juga berbagi pengalaman, sharing experience ya. Itu. Selanjutnya kelompok sosial tentunya itu cenderung tidak statis. Artinya kelompok sosial itu bisa berubah-ubah ya. Tidak monoton. Itu tergantung dari namanya bagaimana perspektif individu ataupun perkembangan zaman. Makanya kelompok sosial itu bakal berubah-ubah seperti saat ini. Pandemi COVID-19 itu merubah bagaimana sistem dari organisasi mungkin dan sistem bagaimana pola perilaku seseorang. Karena dulu kita sebelum pandemi sosial ataupun kegiatan sosial kita tinggi, bertemu dengan orang lain bisa. Tapi setelah pandemi ini kita mengalami PSBB ataupun istilahnya PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat gitu ya. Jadi tentunya kelompok sosial akan berubah yang semulanya luring ketemu ya tatap muka sekarang bisa daring gitu ya. Jadi itu tidak statis, berubah-ubah ya, berkembang juga. Kemudian cara mengendalikan anggotanya juga kelompok itu dengan aturan dan tata tertib yang jelas. Nah, ini pastinya ya, aturan itu untuk mengarahkan dan mencari keamanan, kenyamanan. Sehingga tanpa aturan, maka kelompok itu bakalan dia tidak bisa mencapai tujuan yang kita tetapkan. Jadi aturan ini penting ya, aturan atau tata tertib ini untuk mengendalikan anggota kelompok agar terarah sesuai dengan realnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi dalam kelompok sosial itu juga ada namanya hubungan yang berkesinambungan, artinya hubungan yang berkelanjutan. Kemudian karena ada hubungan yang berkesinambungan itu akan menciptakan interaksi sosial. Nah, dalam interaksi sosial ini pastinya individu memiliki pandangan. Ada pandangan yang positif, ada juga pandangan yang negatif terhadap suatu hal. Jadi masing-masing individu itu bersifatnya subjektif. Belum tentu kamu menilai seseorang itu ya baik, mungkin kamu orang lain juga bisa menilainya negatif itu. Jadi setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda. Sehingga karena adanya pandangan atau perspektif ini akan memunculkan satu nilai, value ya. Sehingga value ini akan mempengaruhi terhadap tindakan atau sikap yang diambil. Oke. Nah, ini yang penting ya. Biasanya kalau di BK itu harus tahu ya bagaimana tipe-tipe kelompok sosial. Ya, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial seperti apa, kemudian yang kedua kelompok sosial dipandang dari sudut individu itu ada apa saja, kemudian kelompok sosial in group itu apa, out group itu apa, yang keempat kelompok primer, kelompok sekunder, yang kelima paguyuban dan patembayan, yang keenam formal group dan informal group, yang ketujuh membership group dan reference group, dan yang terakhir itulah kelompok okupasional dan politik. Oke, kita bahas satu ya di next slide.
Jadi klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial itu yang pertama ada berdasarkan ukuran jumlah dan kelompok, ya, jumlah dalam kelompok. Mungkin ada kelompok yang minoritas, yang mayoritas gitu ya. Jadi ada jumlahnya, klasifikasinya jumlahnya. Kalau dia kelompok jumlahnya kecil itu biasanya kelompok small group discussion atau SGD, ataupun juga bisa kita katakan kelompok teman belajar itu ya, kalau jumlahnya terbatas. Kalau jumlahnya sudah banyak itu bisa merupakan suatu organisasi, baik itu formal ataupun informal. Oke, selanjutnya ada juga berdasarkan derajat interaksi sosial. Jadi ini berdasarkan bagaimana kita berinteraksi sosial dengan orang lain, dan juga bagaimana kita menciptakan suatu kesamaan, ya, kesamaan latar belakang. Kayak tadi kan contohnya pedagang gitu ya, perkumpulan para pedagang, perkumpulan para buruh atau tani gitu ya. Kemudian berdasarkan tinggi rendahnya derajat kelekatan antar anggota juga mempengaruhi. Jadi kelekatan dia pertama hubungan intimasi ya. Jadi intimasi, intim artinya secara dekat gitu. Semakin dekat anggotanya berarti kelompok itu juga bakalan terbagi nanti. Ada kelompok teman-teman dekatnya, itu kan karena tinggi rendahnya derajat kelekatan. Kemudian juga kepentingan wilayah, ya ini biasanya kelompok-kelompok peta ya, pejuang tanah air gitu ya. Kalau di zaman penjajahan dulu gitu ya. Jadi kepentingan wilayah itu, jadi para pemuda mungkin sana akan memiliki latar belakangnya sama, sehingga membentuk satu kelompok. Gitu ya. Kemudian berlangsungnya suatu kepentingan juga, ada kepentingan yang harus tercapai, ada tujuan, yang terakhir adalah ukuran derajat organisasi. Jadi ada ukurannya, ada tolak ukurnya. Ini misalnya kita ketemukan pada organisasi ataupun kelompok yang. Oke, kita lanjutkan. Sebentar ya. Oke. Kayaknya Kak Aditnya keluar ya. Tunggu sebentar ya.
Halo, tes tes 1 2 3. Oke, maaf sebelumnya ya, adik-adik semuanya dan Kak Mentor. Ini tadi mati listrik ya. Jadi wifi-nya terputus mungkin gitu ya. Ada kendalanya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini soal gangguan juga dan kebetulan kakak lagi pilek soalnya. Maaf ya, jadi nggak terlalu semangat. Tapi demi kewajiban kita belajar ya, lanjutkan. Oke, sebelumnya tim operator bisa kasih saya share screen ya. Disable ini masih. Oke, thank you ya semuanya. Kak lagi sakit soalnya, jadi ya kurang gini jadi. Oke, Kak lanjutkan ya. Tadi baru sampai yang individu ya. Kelompok sosial berdasarkan perspektif individu ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai sini ya. Jadi kelompok sosial yang dipandang dari sudut pandang individu itu artinya suatu individu yang merupakan kelompok kecil, ya. Jadi kelompok kecil dari suatu kelompok sosial. Jadi ini secara personalnya. Jadi per anggotanya. Kita lihatnya dari apa? Pertama jenis kelamin pastinya. Apakah dia wanita atau pria? Kemudian usianya, kekerabatannya, artinya apakah dia saudara kita ataupun ada hubungan kolega dan lain sebagainya. Kedudukan juga. Kedudukan dalam artian dia memiliki strata sosial atau tidak. Ya, misalkan dia menjadi seorang pejabat, menjadi seorang guru atau dan lain sebagainya. Pekerjaan juga sama. Kayak tadi pedagang gitu ya. Tapi yang penting dalam sudut pandang individu itu adalah personalnya, artinya anggotanya per masing-masing gitu ya. Ini adalah bagian kecilnya. Kemudian kita lanjut, ada namanya in group dan out group. Nah, apa sih itu in group dan out group? Ya, jadi kita bahas dulu bahwa kita ketahui bersama adik-adik, dalam kelompok sosial, itu ada namanya kelompok sosial yang pertama ada out group ya. Jadi out group itu merupakan kelompok sosial yang oleh individualnya diartikan sebagai lawan dari in group. Jadi kelompok sosial yang di luar anggota. Contohnya apa? Jadi contohnya itu adalah kita adanya suatu sikap. Sikap apa? Etnosentris. Ya. Ini cirinya yang out group ya. Ada namanya sikap etnosentris. Sebelumnya ada yang tahu nggak itu etnosentris? Apa itu etnosentris? Yang tahu bisa ketikkan kolom chat atau on mic ya. Apa itu sikap etnosentris? Ada yang tahu nggak? Sebelum Kak bahas. Mungkin ada yang tahu? Pernah dengar? Enggak, Kak. Nggak pernah dengar ya etnosentris? Yang lain ada dengar nggak? Ada tahu nggak itu? Apa itu sikap etnosentris? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, berarti nggak ada yang tahu ya. Kakak kasih tahu sekarang deh. Jadi, untuk sikap etnosentris, itu merupakan sikap yang dimana didasari pada namanya anggapan bahwa kelompok dia adalah kelompok yang paling terbaik. Jadi, dia merasa kelompok lain itu kelompok yang buruk. Gitu. Jadi, dia mengagung-agungkan kelompoknya dia sendiri. Jadi, tahu contohnya adik-adik? Ya, mohon maaf ya, ini agak gini contohnya, agak menyinggung mungkin ya. Kita tahu kan, adik-adik tahu nggak itu FPI? Ada tahu FPI apa? Ada yang tahu nggak apa itu FPI? FPI ataupun kalau nggak tahu FPI ya HTI ya. Ya satu organisasi ya keagamaan gitu ya. Ya itu sudah dilarang oleh pemerintah saat ini, setahu kakak seperti itu karena dia ada sikap etnosentris ya. Itu adalah penilaian terhadap kebudayaan lain ataupun kelompok lain itu dia adalah kelompok yang rendah. Jadi kelompok yang dia sendiri itu diagung-agungkan gitu ya. Itu contohnya FPI ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi outgroup itu adalah kelompok sosial yang dimana dia ingat ya kalau outgroup itu sudah ciri khasnya itu ada namanya sikap etnosentris ya, ingat ada namanya sikap etnosentris yang mengagung-agungkan budaya kebudayaan sendiri dan merendahkan budaya orang lain gitu ya. Nah, kemudian dalam outgroup ini dia biasanya anggota-anggotanya itu merupakan kelompok sosial yang di luar
ya di luar, karena ada out ya. Nanti kata outnya di luar deh, di luar grup biasanya. Nah, kemudian kalau in group, bagaimana in group itu? Nah, in group merupakan kelompok sosial tempat seorang individu yang dimana dirinya sebagai kita ya atau kami, dia berarti merupakan bagian, menyatu dia ya in group itu. Jadi kalau kakak gamblangnya jelaskan, in group itu merupakan kelompok sosial yang individu-individunya itu mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Jadi ada memahami bahwa dirinya itu adalah kelompoknya. Sedangkan out-group itu adalah kelompok sosial yang oleh individunya itu diartikan sebagai musuh kelompok. Kayak tadi kan, FPI mungkin dia memusuhkan dengan beberapa kelompok tertentu gitu ya. Nah, tentunya yang membedakan yang paling jelas ini adalah adanya sikap dan perasaan ya. Kalau sikap dan perasaan terhadap anggota in group itulah sikap dan perasaan pada orang dalam. Artinya in ya orang dalam. Sedangkan sikap dan perasaan pada anggota out group itulah sikap perasaan pada orang luar. Jadi bagaimana perspektif mereka menilai itu orang luar ataupun orang dalam ya. Kita lanjutkan. Sebentar Kak, mau minum air dulu. Oke, kita lanjutkan. Ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, ini tadi di study room ya, study room ada yang salah banyak ya. Jadi kelompok primer itu sering disebut dengan face to face group ya. Jadi kelompok primer sama itu sama dengan face to face group. Jadi kelompok primer itu dia merupakan kelompok sosial yang paling sederhana ya, paling simpel lah gitu. Jadi primer itu di mana anggota-anggotanya itu saling mengenal dan memiliki hubungan yang erat. Ya, contohnya itu kayak tadi keluarga, kelompok bermain dan lain sebagainya. Jadi itu contoh kelompok primer. Ya, sering disebut dengan face to face. Kemudian ada kelompok sekunder. Inilah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang bersama, siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan. Jadi kalau sekunder itu cuma dia bergabung, tapi tidak perlu ada namanya ikatan yang terlalu akrab. Contohnya apa? Misalkan itu adalah hubungan kontrak jual beli ya, jual beli. Kita cuma dalam jual beli kan cuma sekedar kenal ya, untuk berbisnis saja. Tidak ada suatu intimasi ataupun hubungan yang erat. Jadi kelompok sekunder itu hanya dia menyamakan tujuan saja, tidak ada hubungan yang terlalu lanjut dalam hal intimasi ya ataupun kelekatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada yang paguyuban dan juga ada pertemuan. Nah, ini sering kelihatan biasanya yang seperti ini di tipe soal ya. Jadi di sini paguyuban itu adalah bentuk kelompok kehidupan bersama, di mana para anggotanya diikat oleh hubungan rasa cinta dan rasa persatuan yang batinnya memang telah dikodratkan. Nah, ini bisa dijumpai dalam keluarga ya, kelompok kekeluargaan, rukun tetangga gitu ya. Itu adalah kita disebut dengan paguyuban. Jadi bentuk kehidupannya itu bersama, mana anggotanya diikat oleh hubungan batin ya, ada rasa cinta, rasa yang kekal. Nah, kemudian patembayan apa? Patembayan itu berupa ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, ya bersifat imajiner, strukturnya bersifat mekanis. Jadi dia itu sebenarnya kalau patembayan itu kita bisa melihat dalam artian contoh nyata, contoh realnya itu adalah ikatan dalam artian kelompok, suatu kelompok pedagang ya, itu sering kita. Sebentar. Oke, maaf ya tadi Kak Basin.
Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai patembayan ya. Patembayan itu adalah sistem sosial yang terbentuk atas adanya persamaan kepentingan tujuan. Nah ini, jadi kakak layout ya. Jadi kalau patembayan itu dia terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan atau tujuan. Kalau paguyuban itu terbentuk karena adanya suatu ikatan atau hubungan batin ya, seperti rasa cinta, persatuan gitu ya. Sedangkan yang patembayan itu karena ada kepentingan tujuan yang sama. Ada contohnya itu ikatan antar pedagang, habis itu ikatan antar buruh gitu ya. Ada tujuan yang sama. Itu biasanya faktor ekonomi, motif ekonomi. Jadi kalau yang patembayan itu biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Karena patembayan ini tidak didasari pada rasa batin yang murni. Nah, jadi dia cuma memiliki jangka waktu yang pendek. Dia cepat artinya bubar kelompok itu. Ini contohnya pojok kanan bawah ini ya. Ini ada demo ya, demo buruh itu ya. Itu kan dia tercipta karena adanya kepentingan yang sama. Yaitu ingin mendapatkan kesetaraan ataupun gaji yang layak gitu ya. Itu namanya patembayan karena adanya tujuan atau kepentingan yang sama. Sedangkan paguyuban itu diikat oleh hubungan batin. Nah, ini contohnya yang di atas ya. Kita lanjutkan. Kita set lagi error ya. Nah, ini Kak jelasin lagi. Ciri suatu paguyuban itu ada intim ya, kayak tadi ya, intimate. Hubungan yang menyeluruh, yang mesra ya, yang lebih dekat. Kemudian ada private, bersifat pribadi dan eksklusif. Hubungannya untuk kita saja. Contohnya dari dalam kekeluargaan ya. Hanya kita aja yang menjadi keluarga. Tidak mungkin orang lain menjadi keluarga kita. Kecuali diikat oleh suatu pernikahan ya. Ingat ada paguyuban ada 3 cirinya, intimate, private, dan eksklusif. Jadi ada 3 tipe paguyuban juga, sini Kak jelaskan. Ada paguyuban karena ikatan darah. Ya, ini biasanya berdasarkan pada keturunan ya. Ini biasanya kita turunkan dari orang tuanya, keturunan Pasundan mungkin ya, biasanya itu keturunan Kraton gitu ya. Itu karena adanya suatu ikatan darah. Kemudian juga paguyuban karena tempat. Ya biasanya terjadi karena tempat tinggal yang berdekatan, sehingga muncul tolong menolong senasib. Jadi paguyuban misalkan di sekolah ada misalkan paguyuban masyarakat paguyuban siswa daerah Jatim gitu ya. Jadi dia ikatan terjadi karena tempat tinggalnya ya, yang berdekatan juga. Jadi berkumpul dia. Ada juga paguyuban karena jiwa dan pikiran. Itu orang-orangnya yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sama. Ini biasanya mendirikan suatu organisasi ya, yang bentuknya informal seperti Rocky Gerung gitu ya biasanya, yang mendirikan sekolah filsafat itu ya. Karena memiliki orang-orang itu memiliki jiwa dan pikiran sama gitu ya. Ada satu kesamaan visi gitu. Kemudian itu lanjut, ada formal group dan informal group. Jadi formal group itu memiliki peraturan yang tegas. Ini yang kemarin juga ada yang bingung ya, kenapa apa bedanya Kak? Jadi formal group itu memiliki aturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan yang sama. Dan ada struktur kepengurusan juga yang jelas ini. Ya, jadi formal, secara formal, ini ada yang formal, ada landasan undang-undangnya, dan juga ada aturan tegas, kemudian juga ada struktur sistematis gitu ya kepengurusannya. Contohnya adalah HIMSI, itulah himpunan mahasiswa psikologi ya. Ya, jadi kemudian kalau yang informal, tadi kata in-nya itu tidak ya. Jadi informal atau tidak formal itu ya tidak struktur ya atau orientasi tertentu atau pasti ya, terbentuk karena bertemu berulang kali, didasari kepada kepentingan yang sama ya dan juga pengalaman yang sama. Contohnya itu adalah pertemanan gitu ya. Ataupun juga klub motor gitu ya, klub hobi ya. Hobi juga masuk ini informal. Tapi yang kita tekankan dalam informal itulah tidak struktur ya. Organisasinya tertentu atau dia itu cuma bertemu berulang kali kayak pecinta motor dan hobinya motor, bertemu terus-menerus membuat satu grup ya, informal grup itu ya. Tidak struktur, tidak ada aturan yang baku pastinya. Kemudian ada membership dan reference group. Kalau membership group itu suatu kelompok yang dimana setiap orang secara fisik pasti menjadi anggota kelompok tersebut. Nah, ini sudah jadi member gitu ya.
Jadi contohnya itu kita warga negara Indonesia, karena kita sudah terlahir ya secara fisik kita sudah terlahir di daerah Indonesia, jadi warga Indonesia otomatis itu. Ya, itu secara fisik sudah pasti menjadi anggota kelompok. Misalkan juga kita terlahir di keluarga keraton, sudah pasti kita menjadi membership keraton ya. Sudah pasti karena kita secara fisik sudah berada di dalam kawasan ataupun lingkungan itu. Kemudian reference group itu kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, ini contohnya yang sering kita lihat tuh fan BTS gitu ya, atau fans dari idolanya masing-masing gitu ya. Jadi ada kelompok sosial yang membentuk acuan, ada acuan ataupun ada model yang ditiru ya. Jadi kita mengagungkan satu orang, kita menirunya itu. Nah, itu ada rasa kekaguman misalnya di reference group. Kita lanjut lagi. Ada kelompok okupasional dan volunteer. Kalau kelompok okupasional itu muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Jadi kelompok ini muncul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis ya. Contohnya itu ID, Ketentuan Indonesia. Kenapa bisa muncul itu? Karena kita tahu kalau tanpa adanya ID, artinya Ketentuan Indonesia, pasti dokter-dokter itu tidak tahu bagaimana standarisasi pelayanan dari dokter gitu ya. Karena takutnya nanti ada malpraktek gitu ya. Makanya anggotanya itu adanya rasa semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Melihat, wah, kayak perlu nih diadakan suatu kelompok. Jadi okupasional ini seperti namanya occupation, profesi yang sama. Jadi ingat ya, kalau okupasional, dia muncul kekerabatan itu karena occupation, profesi atau pekerjaan yang sama. Ya. Kemudian ada kelompok volunteer, itu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Jadi kelompok ini diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan anggotanya tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum. Biasanya kelompok volunteer ini dia mengandung agama ya, agama tertentu. Kayak kemarin contohkan di grup itu adalah kelompoknya adalah PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia. Jadi kelompok volunteer itu adalah orang-orang yang bergabung dalam volunteer itu adalah orang-orang yang tertentu. Dalam artian ya mungkin yang menurut Hindu ataupun nanti di luar itu yang non Hindu pasti dia tidak mendapatkan perhatian khusus, paling dihiraukan gitu ya, itu tanpa mengganggu. Tapi yang penting di volunteer ini tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum ya, boleh membuat kelompok itu tapi dia tidak mendapatkan perhatian berlebih dari masyarakat umum karena itu bersifat ya eksklusif ya, mungkin agama tertentu ataupun ras tertentu, tapi yang pasti dia tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum ya. Mungkin itu materi yang pertama. Kita lanjutkan lagi dikit ya, ada materi yang kedua. Sebentar. Oke, kita lanjutkan bagian kedua materinya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Ada kemudian yang kedua, ada kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Ya, ini biasanya contohnya ada kerumunan dan publik ya. Kerumunan ini tercipta karena adanya suatu faktor ketidaksengajaan. Ya, kerumunan ini adalah istilahnya kita bisa sebutkan itu menjadi social aggregate ya, agregat sosial. Itu sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, akan tetapi di antara mereka tidak berhubungan secara tetap. Nah, jadi pengelompokan manusia seperti itu disebut juga kolektif ya. Yaitu kumpulan pada manusia suatu tempat dan suatu waktu yang sifatnya sementara. Jadi crowd kerumunan sementara. Contohnya apa? Pada saat kecelakaan itu misalnya. Ada orang kecelakaan, tabrakan motor gitu ya. Pasti banyak orang yang merasakan, oh ada suatu objek yang menarik gitu. Nah itu kalau itu kerumunan, sifatnya sementara dia. Setelah polisi datang ataupun tim medis datang, ya kerumunan itu kan bubar. Jadi ciri-ciri kerumunannya apa? Jadi kan orang-orang dalam suatu kerumunan itu tidak saling mengenal. Contohnya tadi, kayak
tabrakan jalan, banyak orang yang berkumpul. Kita nggak tahu itu orang dari mana saja yang ngelihatin, gitu ya. Kerumunan artinya cirinya itu orang-orangnya berkerumun dan tidak saling mengenal. Kemudian yang kedua, itu adalah kehadiran orang-orang di sana itu berkumpul hanya bersifat fisik, tidak ada kontak batin. Mungkin dia cuma ingin tahu, dia sekedar tahu, tidak ada kekerabatan. Oke, lanjut ke bagian publik ya. Apa bedanya dengan publik? Di kelompok sosial tidak teratur ada namanya kelompok sosial publik ya. Jadi kelompok sosial publik ini merupakan kelompok sosial perkumpulan yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya sesuatu. Bentar. Apa ya, bentar, Kak? Berapa tak? 9. Pas. Ih, kakinya lurus sana. Ih. Oke, kita lanjutkan. Jadi kelompok publik, maaf ya sebelumnya deh ya, karena kondisi kakaknya lagi kurang fit. Jadi kakak maklum ya, mohon makluman karena kakak ya positif ya, lagi positif COVID. Jadi ya mohon doanya juga, semoga kakak cepat sembuh. Ini lagi isolasi mandiri juga di rumah. Jadi mohon maaf ya permaklumannya. Kalau ada penyampaian yang kurang jelas, nanti mungkin bakalan di backup di minggu berikutnya oleh rekan kakak ya. Jadi lanjut ya ke publik. Jadi ciri-ciri kelompok sosial publik itu adalah interaksinya tidak langsung, itu bisa melalui media massa, dan tentunya memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu. Nah, itu publik ya biasanya. Dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Itu publik itu netizen nih biasanya ini ya, yang selalu merasa benar gitu ya. Adanya suatu kecenderungan pikir yang rasional, logis, mencari kesalahan seseorang. Publik ya. Lanjutkan. Di kerumunan tadi itu dikatakan keadaan secara fisik, kemudian sifatnya sementara. Ini ya lebih lengkap. Kemudian dia tidak terorganisasi, itu spontan juga reaksinya. Kayak tadi contohnya kecelakaan itu ya, itu spontan. Kita nggak tahu orang-orang bisa kecelakaan gitu. Dan kemudian untuk membubarkannya perlu usaha-usaha yang mengalihkan perhatian atau menakuti. Contohnya tadi ada polisi yang datang. Nah, tentunya kerumunan itu bisa bubar. Ini juga berkumpul secara kebetulan pada waktu yang bersamaan. Dan gejala sosial yang kadang kurang disukai oleh masyarakat. Karena berkerumun itu bisa menimbulkan kemacetan. Jadi kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial itu ada namanya formal audience dan planned expressive group. Nah, kalau kita berbicara dengan kerumunan, ada namanya formal audience. Jadi sesuai dengan katanya, itu formal, ya secara formal, mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan yang bersifat pasif ya. Contohnya itu kita nonton bioskop gitu ya. Ini contoh nyata dari formal audience. Secara formal saja kita bertemu, tidak ada suatu interaksi. Intinya formal audience itu dia bersifat pasif. Kita berkumpul di suatu tempat, tapi kita tidak menjalin suatu interaksi. Itu formal audience. Contohnya kita nonton bioskop. Kita berkumpul sama orang lain, kita nggak saling kenal. Tujuan kita apa? Tujuannya sama, yaitu untuk nonton movie gitu ya, watching movie. Kemudian juga ada yang kedua ada planned expressive group ya. Jadi planned expressive group itu dia berbeda ya dengan formal audience. Jadi planned expressive group ini kerumunan yang tidak begitu mempentingkan pusat perhatian, tapi mempunyai kesamaan tujuan dan kepuasan. Dia tidak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Jadi planned expressive group ini dia kelompok ekspresif yang telah direncanakan, yang kerumunannya, yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi memiliki persamaan tujuan yang terkait dengan aktivitas kerumunan. Jadi contohnya seperti apa? Biar gampang dia memikirkan, itu kalau di planned expressive itu orang-orang yang hadir ke suatu acara ya, mungkin acara akad nikah gitu ya.
Jadi orang-orang yang hadir ke pesta itu memiliki tujuan untuk memberikan doa, pastinya tujuannya sama ya, memberikan doa untuk pasangan mempelainya. Setelah memberikan salam doa, ya orang-orang itu kan melakukan aktivitas lainnya. Ada yang mencicipi hidangan, ada yang berbincang. Jadi tidak ada namanya itu perhatian yang begitu penting. Dan mereka berkumpul karena satu tujuan yang sama. Ada plan expression group ya. Dan ini dia berbeda kerumunan. Kerumunan yang bersifat sementara, jadi contoh ini convenient aggression, ada panik crowds, sebagai crowds ya. Kemudian kerumunan yang melanggar hukum, nah, ada acting mobs dan immoral crowds. Nanti kita jelaskan. Kemudian kita lanjut ya. Jadi kerumunan udah public sekarang. Kelompoknya tidak merupakan kesatuan ya. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui komunikasi. Kayak tadi ya netizen dari media smartphone gitu ya, di HP gitu ya. Tidak harus interaksinya secara langsung gitu ya. Sehingga memungkinkan mempunyai pengikut yang lebih luas dan besar. Kemudian juga tidak ada pusat perhatian yang sehingga tidak ada kesatuan. Itu ya publik biasanya ya. Nah, ini kita lanjutkan materi ya, lagi sedikit ya. Karena mengejar waktu juga, biar tidak terlalu malam. Kak juga mau istirahat juga. Mohon maaf juga. Ada juga di sini masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Sedikit ya, Kak jelaskan. Jadi masyarakat setempat atau community itu ciri-cirinya apa? Warga sebuah desa atau kota, suku atau bangsa itu merupakan bagian masyarakat setempat. Jadi anggota suatu kelompok itu hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama. Kemudian juga dalam masyarakat setempat itu berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan sosial dengan suatu wilayah. Jadi pada intinya masyarakat setempat ini tentunya anggota suatu kelompok yang hidup bersama. Entah itu merupakan warga desa, ataupun kota, suku, ataupun bangsa. Yang penting dia itu suatu kelompok yang hidup bersama, sedemikian rupa. Oke. Tentunya dalam community itu terbentuk karena adanya seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan. Seperasaan itu timbul apabila memiliki kepentingan yang sama. Dari identifikasi diri dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok. Jadi ada kepentingan yang sama menyebabkan suatu perasaan ya. Kemudian sepenanggungan itu individunya menyadari akan perannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan perannya. Ada penanggung atau penanggung jawab di sini. Jadi saling memerlukan juga. Ini individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasa dirinya tergantung pada community yang meliputi kebutuhan fisik maupun psikologis ya. Ada juga tipe-tipe masyarakat setempat, itu ada 4 kriteria, berdasarkan jumlah penduduk, ada juga luas kekayaan, padatan penduduk daerah pedalaman, kemudian fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat, dan juga organisasi masyarakat setempat ya. Kemudian di sini kita lihat juga ada perbedaan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Ini sudah sering kali kita mungkin melihatnya. Kalau yang pedesaan itu warganya memiliki hubungan erat, sedangkan perkotaan jumlah penduduknya tidak tentu. Kemudian masyarakat pedesaan itu sistem kehidupannya biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan. Sedangkan yang perkotaan itu individualis karena dia lebih mementingkan diri sendiri dan bersifat itu karir ya, mengutamakan karir. Kemudian kalau yang pedesaan umumnya hidup dari pertanian, ya sektor pertanian, lahan pertanian itu. Kemudian kalau yang masyarakat perkotaan itu lebih bervariasi. Ada yang mencari pekerjaan yang lebih tegas atau lebih sulit mencari pekerjaan karena di dalam perkotaan itu persaingannya sangat ketat ya. Karena dalam kota itu pasti dalam suatu perusahaan misalkan gitu ya, memerlukan suatu karyawan yang terbatas tentunya. Tidak mungkin semua orang bisa menjadi pegawai. Gitu. Jadi pekerjaan lebih bervariasi. Bisa jadi pengusaha dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat pedesaan itu golongan orang tua memegang peran penting. Sedangkan masyarakat perkotaan, perubahan sosial tidak bisa cepat. Ada konflik golongan orang tua dan golongan antara orang tua gitu ya. Jadi peranan orang tua itu tidak terlalu penting misalnya di masyarakat perkotaan. Itu karena adanya suatu konflik. Kemudian masyarakat pedesaan itu pemerintahannya hubungan penguasaan dan rakyat informal. Itu pemerintahannya.
Kemudian kalau yang perkotaan, interaksi lebih pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Jadi menggunakan kepentingan yang umum misalnya gitu ya, orang kota. Jadi kiranya itu lebih progresif, lebih maju. Ini lanjut, perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama, itu kalau yang di desa. Sedangkan masyarakat perkotaan lebih pada kebutuhan kehidupan yang berkaitan dengan praktis ya. Kemudian kehidupan keagamaan lebih kental, itu biasanya di pedesaan lebih culture-nya itu lebih kita tahu lebih kuat ya, misalnya lebih religius gitu ya. Perhatian lebih kalau yang kota itu perhatian lebih pada kebutuhan kehidupan yang berkaitan dengan prestis ya. Yang keagabaannya lebih longgar biasanya. Kemudian banyak berurbanisasi ke kota misalnya. Dipindah dia dari desa ke kota karena faktor ekonomi tadi ya. Kalau yang di desa masyarakat itu tidak bisa dia mengalami kemajuan karena masyarakat desa itu mulai pola pikir yang masih bersifat culturistik ya. Kemudian kita lanjutkan ada juga kelompok-kelompok di sini kecil ya. Ada latar belakangnya itu tidak terdapat kepentingan yang sama, membutuhkan perlindungan dari rekan-rekannya, dari kemampuan terbatas dalam pergaulan hidup. Jadi pengertian itu kelompok-kelompok kecil itu kelompok yang secara teoritis terdiri dari paling sedikit 2 orang. Hubungannya yang dilakukan untuk tujuan tertentu dan hubungan yang dirasa penting. Kayak tujuan tertentu itu bisa kita disuruh buat kelompok ya dalam sekolah gitu. Kelompok teman sebangku, ini contohnya. Karena ingat aja terdiri dari paling sedikit 2 orang, kelompok kecil. Ada tujuan tertentu. Nah, tentunya dalam kelompok sosial ada dinamikanya. Kelompok sosial itu mengalami perubahan sebagai akibat proses informasi ataupun reformasi dari pola-pola di dalam kelompok karena adanya pengaruh dari luar. Kemudian keadaan tidak stabil dalam kelompok juga bisa terjadi dengan konflik ya antara individu dalam kelompok atau konflik antar bagian pada kelompok. Jadi dinamika itu karena adanya perubahan juga dan juga adanya konflik ya. Oke, kita lanjut. Sorry, habis ya. Oke, lanjut. Dinamika kelompok sosial itu terjadi karena keadaan yang tidak stabil. Ya, karena keadaan tidak stabil, kemudian timbullah perpecahan dalam kelompok. Ada yang perbedaan perspektif, perbedaan sudut pandang. Ada yang menginginkan A, ada yang menginginkan B gitu ya. Ada konflik jadi di sana. Dan karena ada perpecahan itu, terjadilah perubahan struktur untuk meredakan hal itu. Entah itu ketuanya diganti, ataupun pengurusnya semuanya diganti gitu ya. Jadi pasti dalam suatu kelompok sosial ada dinamikanya. Setelah terjadinya perpecahan, pasti terjadi perubahan struktur. Nah, ada sebab-sebabnya kenapa ya terkait tadi perubahan situasi keadaan satu kelompok itu. Yang kedua, pergantian anggota kelompok. Yang ketiga adalah perubahan situasi sosial dan ekonomi. Itu menyebabkan satu kelompok itu berubah ya. Mungkin itu yang materi singkat ya untuk dapat Kakak sampaikan. Mungkin kalau adik-adik ada mau tanya silahkan tanya dulu ya. Sebentar ya, Kak. Minum air dulu. Oke, mungkin Kak yang mempercepat waktu ya Kak, izin juga ini motong sedikit ya waktunya. Mungkin Kak mau lanjutkan juga ke sesi coba Kakak latihan soal dulu ya. Melihat apakah Kak adik-adik ngerti nggak sih apa yang Kak sampaikan gitu ya. Kak akan share link latihan soalnya melalui kuisis ya sebentar ya. Jadi Kak bisa ngeliat juga di sini adik-adik udah paham belum gitu ya. Karena materi ini sudah pernah diajari mestinya oleh guru-guru adik-adik di kelas 11 ya. Tapi yang penting sekarang itu adik-adik lebih tahu ya contoh-contohnya, lebih realitanya kayak gimana kelompok sosial itu. Boleh Kak share link dulu. Link kuisis dari mana Kak? Share dulu melalui kolom chat ya.
Sebentar ya. Mungkin kakak Mutia ya, tolong bantu share ya. Aku kirimkan di kolom WA ya, Kak Mutia. Ini lagi nge-like laptopnya sih. Oke, Dedek bisa klik ya di kolom chat itu. Latihan soal untuk menambah wawasan adik-adik ya. Silahkan diklik kolom chatnya itu. Oke, baru 5 orang yang join ya. Oke, ditunggu yang lain, baru 9 orang yang join. Oke, silakan adik join ya. Di kolom chat Zoom kakak udah kirimkan link dari kuisisnya. Ini soalnya nggak gampang kok. Adik-adik sudah paham tadi yang kakak jelaskan sekilas tadi tentang kelompok sosial. Oke, sudah 11 orang yang join. Ayo yang belum join bisa klik link Zoom-nya ya. Yang sudah kakak kirimkan melalui kolom chat. Oke, baru 14 orang yang join. Udah 15 orang. Ingat ya isi format namanya, biar kakak tahu namanya. Oke, udah 16 orang yang join. Yang belum join bisa klik ya melalui kolom Zoom, chat Zoom. Sudah kakak kirimkan link. Oke, kakak tunggu sampai pukul 2, lagi 2 menit ya. Pukul 21 lebih 6 menit. Oke, karena tidak ada lagi yang bergabung dalam kuisis, kakak mulai ya latihan soalnya. Oke,
Kak mulai saat ini. 3, 2, 1. Silakan adik-adik menjawabnya. Selamat menjawab. Oke, Kak masih melihat ada banyak yang salah ya juga ya. Di nomor 3, 4. Tapi nomor 1 pasti ya, semoga banyak yang benar juga. Ini soalnya diacak ya di kuisis ya. Kita tunggu dulu sampai semuanya selesai menjawab ya. Oke, udah semua yang kalian menjawab ya. Kita bahas sekarang ya. Kalau kamu mau mempersingkat waktu ya. Oke, soal yang pertama itu adalah aktualisasi dari kerumunan plan expressive group yang dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari adalah
A. Pesta pernikahan. B. Khotbah keagamaan. C. Tawuran pelajar. D. Upacara bendera. Atau E. Tidak ada jawaban yang benar. Apa jawabannya adik-adik? Kira-kira. Yang A, Kak. Pesta pernikahan. Ya. pernikahan. Tadi siapa yang jawab pertama itu? Atas nama siapa? Aku, Kak. Surya. Oh, Surya. Oke, bagus Surya. Jadi A. Yang lain ada pendapat? Selain A, ada yang jawab selain A nggak? Ada yang jawab E nggak sih? Sini ada yang jawab E nggak? Jangan sampai terkecoh ya soal-soal seperti ini. Belum tentu jawaban yang E itu pasti benar ya. Biasanya kalau kita masa-masa SMP ya jawabnya, yang semua benar pasti jawabannya itu. Tapi kalau setelah kita melihat UTBK dan lain sebagainya, belum tentu jawaban yang semua benar, tidak ada jawaban yang benar, semua salah. Itu belum tentu itu jawabannya gitu ya. Cuma pengecoh bagi kita. Artinya kita harus jeli ya. Satu melihatnya. Oke, betul ya Surya. Jadi jawabannya itu adalah yang plan express itu adalah A ya. Kenapa? Nah, jadi seperti Kak katakan tadi kan udah kasih contoh juga ya. Yang akad nikah itu ya, pesta pernikahan. Jadi plan expressive group ini kelompok ekspresif yang telah disanakan adalah kerumunan yang pusat perhatian tidak begitu penting, tapi memiliki persamaan tujuan yang terkait dengan aktivitas kerumunan tersebut serta mendapatkan kepuasan. Jadi orang-orang yang hadir ke pesta pernikahan itu yang memberikan tujuan untuk memberikan doa restu, kayak dikatakan Kak ya, yang mempelai yang sedang menikah. Setelah memberikan salam, pasti dia juga orang-orang itu bakalan beraktivitas sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang mencicipi makanan, ada yang berbincang, ada yang menikmati hiburan, dan lain sebagainya. Tamu undangan hadir memiliki pusat perhatian yang beragam, tapi mereka hadir dengan tujuan yang sama. Ya. Pusat perhatian yang beragam, tapi memiliki tujuan yang sama. Itu adalah plan expressive group. Contohnya adalah orang yang menghadiri pesta pernikahan. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah Kak, kelihatan dari jawabnya. Ya, immoral lawless corpse. Ini apa jawabannya adik? Jawabannya yang E, Kak. Yang E. Kenapa bisa jawab E kamu? Karena menurutku emang jawaban yang tepat itu untuk immoral lawless crowd memang yang E. Ya, karena betul ya. Mungkin dari kata ini, immoral. Immoral itu artinya, kan ada kata moral. Moral itu adalah perbuatan yang baik, yang sesuai dengan norma. Kalau immoral, itu dia perbuatan yang mencela, yang tidak sesuai dengan norma atau etika, ataupun aturan setempat. Jadi, jelas ini, orang-orang yang mabuk ini pasti meresahkan di masyarakat. Ada normanya juga, dia melanggar etika dan norma di masyarakat. Karena orang mabuk itu bisa menciptakan keresahan. Gitu ya. Betul sekali. Tadi yang jawab siapa? Tina, Kak. Tina ya. Oke, makasih Tina. Betul ya jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Itu pembahasannya. Jadi immoral crowd itu kerumunan yang tidaknya berlawanan dengan normal atau pergaulan sehari-hari di masyarakat. Jadi contohnya kelompok orang yang mabuk-mabukan, habis itu juga geng motor gitu ya contohnya juga. Yang meresahkan gitu ya. Kalau immoral crowd gitu. Oke, yang bagian nomor 3. Ini tidak Kak bahas tadi juga. Apa jawabannya adik-adik? Kira-kira nomor 3. Yang B, Kak. Yang B. Ada yang jawab lain selain B? Ada nggak yang jawab selain B ya? Kalau ada bisa diketik kolom chat ya. Ya mungkin adik-adik harus paham juga ini ya, yang inconvenient aggregation. Jadi betul ya jawabannya dari siapa tadi ngomongnya? Kak lupa juga, nggak kelihatan. Surya, Kak. Oh Surya juga, oh Surya lagi. Ini Surya aktif dan menjawab dia. Oke betul. Jadi jawabannya itu adalah B. Kenapa? Karena kita tahu ya, inconvenient aggregation itu adalah kerumunan yang bersifat sementara. Dan dia ingin mencapai satu tujuan yang sama untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya orang mengantri karcis. Jadi tujuannya apa? Ya mendapatkan karcis, tapi dia bersifat sementara.
sehabis mendapatkan karcis dia bubar gitu ya. Nah, kenapa yang lain tidak? Jadi penonton bioskop, ingat ya, kerumunan itu bersifatnya kerumunan itu dia mencapai tujuan sama, tapi dalam kurun waktu sifatnya sementara ya. Betul ya jawabannya B. Oke, yang nomor 4 apa jawabannya, Adik? Motif, Kak, yang B. Oke, betul ya. Jawabannya yang nomor 4 itu adalah motif. Jadi dalam membentuk suatu kelompok keluarga, karena adanya rasa cinta, aspek dinamika kelompok sosial dalam keluarga tersebut adalah motif. Nah, jadi kenapa motif? Ini ada penjelasannya. Jadi kita tahu ya, kalau menurut Dr. Benedict itu ada namanya pokok persoalan kelompok ya dalam dinamika kelompok sosial. Ada namanya kohesi. Yang pertama kohesi itu persatuan. Itu dalam persoalan kohesi akan terlihat tingkah laku para anggota dalam suatu kelompok, seperti proses pengelompokan, intensitas anggota, arah pilihannya ke mana, dan nilai-nilai di kelompok itu. Jadi itu akan disatukan aspek-aspek ini. Nah, jadi kalau misalkan aspek-aspek ini mengalami pertentangan, tentunya menimbulkan dinamika dalam kelompok itu. Nah, itu adanya kohesi atau persatuan. Kemudian yang kedua, motif atau dorongan. Nah, ini ya. Persoalan motif atau dorongan itu berkisar pada perhatian anggota terhadap kehidupan kelompok, seperti kesatuan kelompok, tujuan bersama, orientasi kelompok. Nah, ini contohnya di motif dorongan yang memperhatikan anggota terhadap kehidupan kelompoknya. Pasti berkaitan dengan ini. Sedangkan struktur persoalan itu terlihat pada bentuk pengelompokan. Bagaimana bentuknya, strukturnya bagaimana, perbedaan kedudukannya bagaimana. Ya. Kemudian pimpinan sudah pasti ya. Persoalan pimpinan sangat penting itu. Karena kehidupan kelompok sosial hal ini terkait pada bentuk-bentuk kepemimpinan, bagaimana gaya kepemimpinan dia, apakah otoriter, gitu ya, apakah demokratis, kemudian tugas kepemimpinannya bagaimana, dan sistem kepemimpinannya seperti apa. Kemudian perkembangan kelompok juga termasuk sini. Soal kelompok itu dia dapat dilihat dari perubahan dalam kelompok, perpecahan kelompok, keinginan anggota tetap berada dalam kelompok, dan sebagainya. Jadi sesuai dengan soal ini, jawabannya itu adalah motif, ya, karena adanya rasa cinta. Artinya dia peduli dengan kelompok itu, saling memiliki. Nah, aspek pada tujuan ya itu ya. Nah, jadi ini dia kehidupan kelompoknya, peduli pada kehidupan kelompoknya, ya, satuan tujuan, ya, cinta ke kelompok itu motif, ada dorongan. Oke, yang nomor terakhir. Yang nomor 5 apa jawabannya, Dede? Yang A, Kak, pendidikan. Pendidikan, yang A. Oke, siapa aja dijawab itu ya? Selain Surya, Surya kan tadi itu? Tina, Kak. Oh, Tina. Nah, tadi satu ada nggak dengar juga? Oh, aku sama Tina, Kak. Surya sama Tina tadi. Oh, Surya sama Tina. Iya, Kak. Oke, kasih ya. Surya sama Tina, bagus. Tidak paham juga nih. Itu pasti benar. Jadi faktor penyebab terpentingnya masyarakat kota menjadi dinamis itu berhubungan dengan pelapisan sosial dalam masyarakat adalah faktor ya ini pendidikan. Karena tingkat pendidikan masyarakat desa dan kota itu berbeda, timpang dia. Jadi masyarakat perkotaan itu ialah masyarakat yang dihuni oleh orang-orang yang bersifat heterogen, artinya berbeda-beda ya. Dan kedudukan sosialnya juga pasti mengalami perbedaan itu. Jadi masyarakat kota itu pada dasarnya telah mengikuti dampak dari pengaruh globalisasi. Sehingga sering ya kita lihat ada muncul suatu individualisme sikap dirinya dan kurang rasa sosialisasi karena dia lebih mementingkan pekerjaannya, gitu, karirnya. Dan juga salah satu faktor membuat masyarakat kota menjadi dinamis itu pendidikan. Dengan daya pendidikan itu akan munculkan kaum intelek. Jadi munculkan masyarakat yang heterogen di perkotaan. Karena pendidikan yang ada pendidikannya sampai S1, S2, S3 atau cuma sebatas SMA gitu ya, karena di perkotaan itu. Sedangkan di pedesaan dia tuh tidak, kebanyakan ya di masyarakat pedesaan itu tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga kita bisa melihat masyarakat pedesaan perkotaan itu jadinya tidak berimbang gitu ya. Jadi kalau yang di kota ini karena adanya masyarakat yang heterogen dan adanya pendidikan ini menyebabkan nanti adanya sistem pelapisan sosial ya, nah strata sosialnya orang-orang itu. Oke, itu lihat dari pendidikan itu. Oke, mungkin dari soal-soal ini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau adik-adik? Kalau ada soal yang dia mengerti, mungkin kakak nitip ya.
bisa di PC melalui mentor ya. Karena kakak lagi kondisinya tidak baik ini, maaf sekali ya jadi ya. Jadi kakak ini lagi sakit, nggak bisa fokus jadinya. Mungkin kalau ada yang ada pertanyaan bisa dikumpulkan nanti, bisa melalui mentor ya. Nanti kakak jawab satu-satu pertanyaannya. Karena mengingat kakak lagi drop kondisinya juga ini barusan saja lagi panas badan ya. Jadi makasih doa-doain juga adik-adik ya. Mungkin ada yang bertanya dulu sedikit ya, 2 pertanyaan saja mungkin kakak batasi dulu. Untuk yang lain pertanyaan nanti bisa sampaikan ke mentor dan nanti kakak jawab. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait materi hari ini. Nanti pertanyaannya dikumpulkan sama mentor aja, Kak. Oke ya, terima kasih ya, terima kasih bertanya. Jadi bisa dikumpulkan ya pertanyaannya, mungkin apa yang tidak mengerti. Maaf kak, cepat-cepat pembahasannya ya. Tidak seperti awal kita bertemu ya. Karena pada saat itu kakak sehat gitu ya. Kita kan udah pernah bertemu ya adik-adik ya di pertemuan pertama sosiologi pengantar. Ya amin kak sehat dari itu. Tapi saat ini ya lagi kondisi kena paparan positif COVID ya. Ini sangat membuat stres jadinya juga nih. Pikiran kakak ini kemana-mana jadi gitu ya. Apalagi tugas kuliah juga. Oke, mungkin pertanyaan nanti bisa dikumpulkan melalui mentor. Nanti akan kakak jawab secepatnya ya. Setelah kak sembuh, astungkara amin, besok sembuh, kak akan jawab. Jadi adik bisa nanti kumpulkan ke mentor, Kak Mutia atau Kak Risa ya. Bebas nanti. Boleh via PC ya, personal chat ataupun di grup juga boleh. Nanti ditampung. Oke? Itu aja yang Kak bisa sampaikan adik semuanya. Semoga dapat bermanfaat ya. Mohon maaf sekali karena kondisi Kak lagi sakit jadi tidak maksimal jadinya mengajar. Tapi nanti bisa kakak akan fasilitasi untuk tanya jawab ya di via WA. Nanti bisa nanti minta aja ke mentor berapa nomor WA kakak. Kakak kasih ya 081237255035. Nanti minta aja di mentor ya. Mungkin itu aja dulu untuk pertemuan ini. Mungkin kita akhiri dulu ya atau dokumentasi dulu ya. Mohon maaf sekali ya adik-adik ya, Kak. Sampai sini dulu karena kondisi kakak tidak lagi mendukung ya. Mungkin dokumentasi dulu deh untuk Kak Mutia. Oke, jadi karena pembelajaran hari ini telah selesai, aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada Kak Ditya karena udah nyempetin ngajar walaupun dalam kondisi yang kurang fit. Semoga lekas sembuh ya Kak, dan juga kepada kalian yang masih semangat dan stay untuk belajar. Jadi mari kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bisa Dokumentasi. ya on Dokumentasi. cam dulu maksudnya. On-cam ya. Yang bisa on cam ini ya yang misalnya yang mau ngambil jilbab dulu ditungguin atau pelekung gitu. On cam Kakak dulu mau bisa nanya nih, mau dokumentasi. ada nggak yang pernah sakit COVID? Alhamdulillah belum sih aku, Kak. Jadi kakak mau sharing dikit ya. Kalau kalian sakit COVID itu ya, yang pertama kali dirasakan itu adalah indera perasa ya, lidah ini nggak kerasa apa-apa, makan apa-apa itu nggak mempan gitu. Kakak makan pedas pun nggak kerasa, pedas nggak kerasa, manis nggak kerasa, ambar semuanya gitu. Kemudian di penciuman juga nggak bisa bauin bumbu dapur tuh ya, nggak bisa kak bauin itu. Memang benar nih COVID memang ada ya. Jadi adik-adik jangan mengira COVID nih cuma konspirasi gitu ya. Memang nih ada nyata. Jadi adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau merasa diri adik-adik terpapar COVID, ya ikutilah prosedurnya seperti isolasi mandiri. Kalau misalkan nggak ada penyakit bawaan seperti jantung, paru-paru itu ya amanlah isolasi mandiri. Ya, tetap jaga kesehatan intinya ya adik-adik ya. Iya sih, kita harus jaga prokes dimanapun. Mau cerita takut kelamaan nih. Udah, yuk on cam dulu.
Yang bisa on cam? Ini cuma nggak nyampe separuh. Ayo. Udah nggak ada lagi? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, jadi karena tangan aku nggak bisa, nggak apa-apa. Aku juga udah ngantuk, guys. Ya, jadi karena tangan aku nggak bisa gimana-gimana, jadi kalian terserah mau gaya apa. Oke, kita hitung mundur ya. 1, 2, itu baju deng. Mundur. 3, 2, 1. Oke. Satu lagi deh. 3, 2, 1. Oke. Makasih semuanya yang udah join. Jangan lupa absen ya yang ada di grup WA, nanti aku share. Mungkin sekian dari aku, mewakili Kak Aditya juga. Mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Selamat malam dan sampai jumpa lagi semuanya. Sih, Kak. Malam Kak, terima kasih Kak. Kasih Kak. Iya. Kalau ada pertanyaan, aku udah ngirim nomornya ya. Iya Kak. Oke. Ya. Oke. Semangat semua.